Nah, lalu Pak Santiamer, para pengacara tersebut juga kerap melontarkan pertanyaan yang tidak relevan. Jadi GKD yang dianiaya malah GKD yang disidang, saudara ya. Kurang ajar nih pengacara bangsat ini, saudara ya. Orang bangsat, saudara ya. Anjing bener ya. Ya anjing bangsat dong, apa namanya dong, bukan anjing bangsat. Jorok ngomongnya enggak lah. Enggak jorok ya, saudara ya. Kita ngomong apa adanya, kita memang marah. Tuhan marah, bilang marah, jangan nggak marah, saudara ya. Ini kan ketidakadilan. Kasih itu tidak bersuka cita karena ketidakadilan. Ya, karena mereka harus tahu kalau kita tidak suka. Ya, pertama Anda orang Kristen, siapapun Anda orang Kristen, lalu Anda belajar Al-Quran, itu sudah goblok. Ditambah lagi, Anda menggunakan belajar Al-Quran buat nyerang orang Islam, tambah goblok lagi. Jadi Anda dua gobloknya kuadrat, goblok kuadrat, goblok itu kayak mobil kalau mau mogok gitu ya. Shalom Yerusalem, Shalom Indonesia Diaspora. Hari ini Nabi ke-26 dan rombongannya kembali menggubrak setelah saya ada banyak gangguan ya selama beberapa minggu untuk live memang, tetapi gangguan itu positif ya saudara ya, sehingga memang 2 minggu 3 minggu ini kita memang live-nya kurang greget ya. Ini sudah mulai dirapi-rapikan. Saya nanti juga ada beberapa hal yang kita berubah lagi ya saudara ya. Dan channel kita tetap konsisten dengan apologetika, ya. Kita adalah channel apologetika, saudara ya, untuk Bible study ya. Tetapi memang kita di dalam apologetikanya kita bahkan membongkar dogma gereja dan juga kita menjawab Islam. Dan juga pada kenyataannya di dalam apologetika kita nggak cuma ngoceh-ngoceh, saudara ya, tapi kita juga langsung masuk praktek, dan kita melihat ada ketidakadilan yang dilakukan oleh Islam, ada kekurangan ajaran yang dilakukan oleh orang-orang Islam ini, saudara ya. Itulah sebabnya kita mau hajar bleh, oh lala bebe, cus, kubrak, oh lala bebe, saudara ya. Kita hantam terus, saudara ya, sampai mabuk dah pokoknya. Nah, tetapi itulah, saudara ya. Kalau kita ditampar pipi kiri kita, ya berikan pipi yang satunya. Tetapi Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, ketika kamu ditampar pipimu, berikan yang satunya, itu artinya bukan kalau ada ditampar terus bilang, nyo, siji meneh, hantam. Nah, bukan begitu, saudara ya. Karena ketika Yesus ditampar, Yesus bilang apa, saudara? Mengapa kamu menampar aku? Ya, waktu Yesus ditampar, ngertinya oke, siji meneh, bukan begitu, saudara ya. Tapi Yesus bilang apa? Mengapa kamu menampar aku? Kedua, saudara, ya, ketika Yesus ketika Rasul Paulus ditampar, Paulus juga tanya, mengapa kamu menampar aku? Artinya apa, saudara? Artinya adalah ketika Anda ada yang menganiaya Anda, ya, Anda harus tanya, mengapa kamu menganiaya aku? Ya, Anda harus minta klarifikasi. Mungkin Anda memang salah, ya kan? Bisa jadi. Ya, saya lihat beberapa orang Kristen yang penginjilan di Yerusalem memang salah, saudara, caranya mereka nyerang orang Yahudi, saudara ya. Yang ngawur, yang ngamuk orang Yahudi ya, saudara ya. Menyerang langsung di situ ya, karena frontal nih orang-orang Amerika ini ya. Dan banyak orang-orang Amerika ini menyalahgunakan kunjungannya sama seperti di Cina, saudara ya. Mereka datang, ternyata mereka membawa budaya kultur Amerika. Orang Cinanya nggak mau, saudara, pemerintahnya ya. Makanya sekarang visa misionari nggak bisa masuk Cina, saudara. Nggak akan dikasih, ya. Lalu bagaimana seharusnya penginjilan
Anda tidak perlu mengirim misionari, saudara. Ya, Anda tidak perlu mengirim misionari untuk penginjilan. Tetapi apa, saudara? Anda masuk dalam kehidupan masyarakat. Jadi menyatu dengan masyarakatnya. Karena Injil yang diberitakan oleh Tuhan Yesus bukan agama atau institusi baru atau ajaran baru, saudara. Tapi Injil adalah kabar sukacita bagi orang-orang yang kita datangi, saudara ya. Itu sama seperti waktu saya penginjilan di Indonesia, saudara ya. Kita masuk, mengapa saya banyak membaptis jiwa-jiwa? Ya, banyak sekali, saudara ya. Nah, kenapa kita banyak membaptis jiwa-jiwa? Karena kita masuk dengan alami, saudara ya. Dulu saya nggak ngerti ada metode ini, metode itu. Bahkan banyak orang nanya, Pak, metode yang paling tepat untuk memberitakan Injil? Nggak ada, saudara. Yesusnya jadi salib kok. Para rasul jadi bunuh kok. Apakah ada metode tepat yang paling untuk memberitakan Injil? Nggak ada. Tidak ada satupun metode yang paling baik untuk memberitakan Injil. Karena metode yang benar untuk memberitakan Injil adalah hidupmu adalah surat yang terbuka, yang dibaca semua orang. Karena hidupmu, perbuatanmu bicara lebih keras daripada perkataanmu, saudara. Ya, itu benar, saudara ya. Nah, kemudian apa, saudara? Ketika kita memberitakan Injil, ya, maka itu adalah kabar sukacita, tidak cuma teori doang, saudara. Anda lihat para rasul, ya, lihat dari Yesus dulu, ya. Ketika Yesus mulai memberitakan, mulai mengajar dan memberitakan Injil, dia juga memberi makan, saudara ya, memberi makan, ya. Ketika para rasul memberitakan Injil, mereka juga memberi makan. Ketika kita memberitakan Injil, kita juga memberi makan. Itulah sebabnya kita punya damar kasih, damaris, sama kita juga ada galarua. Ya, sebentar, ada hagios embun pagi dulu, saudara. Damaris untuk memberi makan semua orang. Ya, damar kasih untuk apa? Untuk penginjilan. Ya, untuk kita bisa membangun desa-desa. Kemarin kita baru panen lele ya. Ini kita mau bikin lagi duplikasi ya untuk proyek lele ya di daerah Parung. Ya, saudara, khusus yang di Parung ini ya memang bekas orang-orang yang tidak baik, saudara ya. Sehingga memang masalahnya banyak ya. Nah, kami dari Damar Kasih sama Damaris sepakat Pak Siliwangi yang menjadi koordinator. Nah, tapi ada yang nggak suka ternyata, saudara ya. Ada yang nggak suka dengan Pak Siliwangi. Ya, apa boleh buat. Kita pokoknya percayanya dengan Pak Siliwangi. Begitu, saudara ya. Karena di dalam pemberitaan ini, di dalam kita memberi makan, ya harus ada yang menjadi koordinator. Nah, kalau misalnya orang ini gara-gara nggak suka, nggak mau kasih makan, ya udah nggak usah makan. Gitu saja, saudara. Iya kan? Nggak usah. Ya, terus malah berpolitik, mau segala macam. Nah, kita akan support Pak Siliwangi ya, saudara ya. Kalau mereka nggak mau dengan Pak Siliwangi, nggak usah. Itu saja, saudara. Nggak usah. Nah, jadi kita begitu ya. Ini saudara yang di Damar Kasih, di Damaris, ya ada yang ini ya, wah nggak suka dengan ini, ya udah kita bisanya begitu. Anda tidak bisa mengubah keputusan ya, karena apa? Anda ini bukan demokrasi, saudara. Ini yayasan di mana kita harus bertanggung jawab terhadap para donatur, bukan kepada Anda. Ini kita bukan lagi demokrasi. Pak kan harus ada demokrasi. Enggak, bukan demokrasi. Kita demokrasinya di dalam yayasannya, bukan Andanya yang lagi kita tolong lalu Anda menuntut ganti orang. Ya sudah, kalau Anda tidak mau, tidak usah, tidak apa-apa. Nah, ya, saudara ya. Nggak usah, nggak apa-apa. Kalau Anda tidak mau berdiakonia, nggak usah, nggak apa-apa. Kalau Anda tidak mau dibikin proyek yang ikan lele, nggak mau, nggak apa-apa. Kita ada banyak sekali, ya. Kita dananya banyak, uangnya itu bisa buat lainnya. Begitu, saudara ya. Nggak usah pakai babibu. Nah, masalahnya, kita percayanya dengan koordinator ini. Kalau kamunya tidak mau dipimpinnya, sudah nggak usah, nggak apa-apa. Nggak usah susah-susah. Sama ya,
Lalu kita lagi ngasih makan, lalu Anda tidak suka sama yang ngasih makan, lalu Anda nggak mau makan. Ya nggak usah makan. Masa kita ganti orang yang kita percaya lalu diganti urusan. Ya kan? Kita kan kalau sudah mempercayai orang karena kita sudah mengamati 3 tahun kita ngamati ya, hampir 2 tahun lah ya, 2 tahun lebih lah ya kita mengamati kiprahnya Pak Siliwangi. Jadi saya kira cukup ya dibandingkan dengan makanya kita lihat Pak Siliwangi cukup ya, cukup dewasa ya. Kita lihat cara respon-responnya, saya bersyukur ya. Pak Siliwangi sabar walaupun difitnah, dikerjain, ya kita tetap sabar. Begitu saudara ya, kalau Anda nggak mau ya nggak usah, nggak apa-apa. Begitu kan kita yang ngulurin, Anda nggak mau ya udah nggak usah. Begitu saudara ya. Gitu ya, jadi nggak usah ribut. Nggak usah pakai ribut saudara ya. Ini bukan uangnya saya juga, ini uang dari masyarakat yang kami harus bertanggung jawab. Kami bukan bertanggung jawab kepada Anda, tapi kami bertanggung jawab kepada para donatur. Harus jelas itu, ya. Nah, kemudian saudara, setelah kita membangun perekonomian masyarakat, itu kan Injil juga, saudara. Ya, tapi ada orang yang menolak Injil, ya nggak apa-apa, nggak usah dipaksa. Ya, karena Injil itu kabar sukacita kan nggak bisa dipaksa, ya kan? Anakmu lulus, bodoh. Bagi dia bukan kabar sukacita anakmu lulus, ya nggak apa-apa, saudara. Kamu dapat lotre 1 miliar, bodoh. Ya, terserah saudara, bagimu itu bukan kabar baik. Mau enggak lotrenya? Nggak mau, ya sudah, nggak usah dipaksa. Karena Injil itu tidak bisa dipaksa. Kabar sukacita itu nggak bisa dipaksa. Kita nggak bisa paksa orang buat bersukacita bareng-bareng kita. Ya, saudara ya. Gitu dong. Nggak usah dipaksa. Injil itu bukan paksaan. Kita kembali, saudara, judulnya aniaya memang terjadi. Ya, aniaya memang pasti akan terjadi. Cuman jangan jadi pecundang, saudara. Ya, aniaya memang pasti terjadi. Cuman jangan jadi pecundang, ya saudara ya. Ngerti enggak maksudnya jangan jadi pecundang, saudara? Aniaya pasti akan terjadi, ya, aniaya. Cuman ketika Anda dianiaya, ya, kita tidak usah melawan dengan pedang. Kita berapologia, kita menjawab. Tadi ya, kalau kamu ditampar pipimu, berikan yang satunya lagi. Yesus dan Paulus ngajari kita buat klarifikasi, saudara. Bukan gaplokan, salah, saudara. Kalau Anda ditampar, Yesus bilang apa? Mengapa kamu tampar aku? Paulus berkata, mengapa kamu tampar aku? Artinya, kamu harus mengklarifikasi. Ada masalah apa? Yang pertama itu, saudara. Kedua, Anda jangan jadi pecundang. Lalu Anda ketakutan. Karena nanti ribut, nanti ribut, nanti ribut. Itu namanya bukan kasih, tapi roh pecundang. Ya, banyak gereja-gereja di Indonesia punya roh pecundang, saudara ya. Saya ingat sekali ada yang namanya Romo Beni itu, saudara ya. Ngatain saya pecundang, ini enggak, saudara? Ya, ada yang Romo Beni yang ngatain saya pecundang. Nah, ini saudara ya. Romo Beni. Nah, ini saudara ya. Atau ya Romo Beni ini ya. Sang cuma pecundang. Oh, ketutup. Sang cuma pecundang. Nah, itu kata dia, saudara. Nah, orang menuduh kita pecundang, menuduh saya pecundang. Pertanyaannya, kalian yang nuduh saya pecundang, emang kamu sudah pada bikin apa? Iya kan? Kalian yang nuduh saya pecundang, emang kalian ada bikin apa? Ya, sampai hari ini ada yang ngomong emang kamu ada bikin apa coba? Emang kamu ada bikin yang lebih besar dari yang saya lakukan, yang lebih dahsyat, yang lebih heboh daripada yang saya lakukan? Oh, ini bukan sombong-sombongan, kita lagi mau kasih tahu apa arti jangan jadi pecundang, saudara. Anda boleh dianiaya di Indonesia ya, tetapi
saya ngajari Anda ya untuk melawan dengan berapologia. 1, belajar Alkitab yang benar. 2, jalur hukum. Ya. Iya, Anja si Beni berani menghina Nabi ini. Ajar saja ya, ini penistaan terhadap Nabi ke-26 ini. Kurang ajar ini si Romo Ben ini. Botaknya kudu kudu dicita. 1, ya, kita bisa melakukan pembelaan verbal dengan belajar Alkitab. Bukan belajar Al-Quran. Goblok Anda. Ya, saya bilang Anda orang Kristen yang goblok kalau belajar Al-Quran. Ya, kenapa? Anda belajar Alkitab aja belum kelar, Anda bahasa Ibrani aja belum tatam, Anda mau sok-sokan belajar Al-Quran, goblok. Ya, Anda yang belajar Al-Quran itu goblok. Ya, orang-orang Islamnya saja belajar Alkitab, lah kamu mau belajar Al-Quran, kan goblok. Orang Islam saja belajar Alkitab, saudara. Ya. Lalu Anda ikut-ikutan mau nyerang Islam ya, dengan cara kita akan bongkar Islam. Anda tidak kebal hukum, tambah goblok lagi. Pertama, Anda orang Kristen, siapapun Anda orang Kristen, lalu Anda belajar Al-Quran, itu sudah goblok. Ditambah lagi, Anda menggunakan belajar Al-Quran buat nyerang orang Islam, tambah goblok lagi. Jadi Anda dua gobloknya kuadrat, goblok kuadrat, goblok itu kayak mobil kalau mau mogok, saudara ya. Ulangi ya, Anda orang Kristen yang belajar Al-Quran, Anda adalah orang goblok. Kemudian Anda belajar Al-Quran buat nyerang orang Islam, tambah goblok. Ya, kenapa? Masuk penjara nangis. Ya kan? Kalau saya nggak usah belajar Al-Quran. Memang saya SMP sudah belajar, saudara ya. Al-Quran apa yang mau dipelajari? Lihat saja, langsung tanya saja. Buktinya apa Muhammad jadi nabi? Siapa yang anggap dia jadi nabi? Mujizatnya apa? Ya, tanya lagi. Buktinya apa kalau Muhammad itu orang yang dijanjikan? Ya, kalau orang ya saudara, ya Yesaya mengatakan ya Nabi yang itu, ya kan? Paulus juga berkata, ya orang yang membawa Injil yang lain yang diberitakan oleh Paulus adalah orang yang terkutuk. Yesus juga berkata, nanti akan datang ya. Lihat dia dibilik di padang gurun, tabah di padang gurun. Hati-hati, hati-hati. Penyesat-penyesat ini adalah penyesat terkutuk, katanya Yesus, itu Tuhan Yesus. Ya, saudara ya. Iya, saudara. Jadi ngapain Anda mau belajar Al-Quran lagi? Kita enggak usah. Ya, kita enggak perlu belajar. Saya sudah kasih 10 pertanyaan berhadiah 1 miliar atau BMW seri apa kemarin si seri Z itu ya. Yang bisa menjawab saya kasih 1. Tetapi sampai sekarang belum ada yang bisa menjawab. 10 pertanyaan saja, saudara. Itu fatal, saudara ya. 10 pertanyaan yang fatal, saudara ya. Silakan cari nanti. Ya. Kemudian, saudara ya. Jadi, Anda yang orang Kristen yang belajar Al-Quran, Anda adalah orang goblok. Ditambah kemudian Anda menggunakan Al-Quran buat nyerang orang Islam, tambah goblok lagi. Ya, saudara ya. Belajarlah dulu bahasa Alkitab Anda ya. Anda kudu katam dengan Alkitab. Kedua, ya, Anda harus belajar bahasa Ibrani, makanya ikutlah kelas evangelis, saudara ya. Makanya ikut kelas evangelis ya. Sebentar, ini saya mau ngecek caranya. Oke, nanti dulu ya. Saya mau share lagi ya. Sebenarnya caranya nanti. Nah, saudara, kalau Anda lihat ya, bagaimana sih sebenarnya ya supaya jangan jadi pecundang.
Karena kayak Romo Beni ini pecundang, saudara. Dia ini susu yang pecundang. Dia ditindas sama orang Islam, dia nggak bisa apa-apa. Apa coba yang bisa Romo Beni perbuat ketika orang Kristen dan minoritas lainnya ditindas? Dia nggak bisa bikin apa-apa. Apa yang bisa dia bikin greget mana? Nggak ada, saudara ya. Ya, kalau komunitasnya kita, wah, saudara, kalau Anda lihat Galarua ya, hari ini Galarua sudah 3 kali ke Lampung, saudara ya. Apapun hasilnya, tetapi kita paling lihat sudah melakukannya, saudara. Ya, kita sudah melawan. Ya, kalau diskriminasi selalu ada. Melawan harus ngelawan, saudara, bukannya terus pasrah. Supaya tahu kita nggak suka. Ya, supaya tahu kita tidak mau diinjak. Lawan harus ngelawan, tapi bukan dengan pedang, bukan dengan tombak, bukan harus menumpahkan darah, tapi perlawanan verbal. Ya, makanya kita boleh melawan, satu, dengan verbal, belajar Alkitab yang baik. 2, kita melawan secara hukum, verbal. Berapologia itu adalah pembelaan verbal, saudara ya. Makanya Rasul Paulus memberikan teladan kepada kita ketika dia dianiaya, ketika dia dituduh, dia melakukan pembelaan, ya, sidang, saudara ya, banding kalau perlu. Itu yang kita boleh, saudara ya. Itu makanya kita punya Galarua. Nah, kemarin Galarua sudah pergi ke Lampung ya. Nah, saya kasih kabarnya dulu nih. Galarua Lampung. Galarua GKKD. Ini ada di Tribun News ya. Ya, ini yang kedua ya. Galarua Indonesia percayakan penegak hukum untuk selesaikan kasus ketua RT intoleran di Balam ya. Nah, ini ya kita ya. Ini Galarua ya, saudara ya. Makanya saudara nyawer ya di Galarua ya. Nyawer yang banyak untuk Galarua, saudara ya. Kalau nyawer di tempat saya di Zoom, tapi kalau ya support itu rekeningnya ada di sini, ada ya di running text itu ya. Ini yang kemarin ya, terus Wawan dilepaskan, saudara ya. Lalu dipertanyakan ya, Galarua mempertanyakan pendamping kuasa hukum GKKD mempertanyakan 2 pasal hilang. Ini di Tribun News juga ya. Pendamping hukum GKKD pertanyakan 2 pasal yang hilang. Oh, didatangi lagi ke Lampung lagi, saudara ya. Kemarin Pak Santi Amar ini, Bu Linda dengan tulis datang lagi ya ke Lampung ya. Pendamping hukum GKKD Santi Amar Haloho. Ya, tim pendamping hukum dari GKKD mempertanyakan 2 pasal yang hilang pada dakwaan RT Wawan Kurniawan. Santi Amar Haloho selaku pendamping hukum GKKD mengatakan tuntutan terhadap Wawan awalnya ada 4 pasal, termasuk perbuatan Wawan yang membubarkan paksa ibadah umat dan bukan penistaan agama. Kita mempertanyakan tuntutan dari jaksa penuntut hukum yang tadinya ada 4 pasal dalam BAP ini tinggal 2, kata Santi Amar Haloho di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Selasa 30 Mei kemarin ya. Santi Amar Haloho yang juga ketua Jaga Pancasila Samrut Katulistiwa Galarua juga menyampaikan Wawan didakwa dengan pasal 167 KUHP tentang masuk pekarangan rumah orang secara paksa dan pasal 335 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan. Sementara pasal yang dimaksud yang hilang dari dakwanya itu pasal 156 KUHP tentang penistaan penodaan agama serta pasal 175 KUHP tentang pembubaran paksa ibadah. Dan pembubaran paksa hilang, saudara ya. Lebih lanjut, Santi Amar juga mempertanyakan terkait jumlah kuasa hukum dan dari terdakwa Wawan yang masuk dan duduk dalam ruang persidangan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Lampung. Santi Amar menilai jumlah penasihat hukum dari Wawan yang berjumlah belasan orang terlalu banyak untuk menangani 1 orang terdakwa. Memang tidak ada peraturan yang mengatur jumlahnya berapa, tetapi persidangan itu juga jadi menyita waktu. Selain jumlahnya banyak, mereka cenderung memberikan pertanyaan yang sama
Ini bisa berdampak pada psikologis yang buruk terhadap saksi korban. Jadi kita melakukan pendampingan ya, kita ngerti ya. Lalu Pak Santiamer, para pengacara tersebut juga kerap melontarkan pertanyaan yang tidak relevan. Jadi GKD yang dianiaya malah GKD yang disidang, saudara ya. Kurang ajar nih pengacara bangsat ini, saudara ya. Bangsat, saudara ya, anjing bener ya. Ya anjing bangsat dong, apa namanya dong, bukan anjing bangsat. Jorok ngomongnya enggak lah, enggak jorok ya saudara ya, kita ngomong apa adanya, kita memang marah. Tuhan marah bilang marah, jangan nggak marah saudara ya. Ini kan ketidakadilan, kasih itu tidak bersuka-cita karena ketidakadilan. Ya, karena keduaan mereka harus tahu kalau kita tidak suka. Ya, loh, saya ajari anak saya dua-duanya ya. Kalau kamu nggak suka, kamu bilang kamu nggak suka. Harus ngomong saudara ya, harus ngomong. Supaya orang tahu kamu nggak suka dan dia jangan nganggap angin kamu, saudara. Kalau Anda pura-pura, ya itulah makanya Anda jadi pecundang. Pecundang itu orang yang ditindas tapi nggak ngelawan, nggak bisa apa-apa. Bukan karena dia penuh cinta, gundul mupean. Karena apa? Karena takut. Kalau orang penuh cinta itu saya itu penuh cinta, saudara. Ya, selain kita hajar terus, kita gas terus, tapi kita kasih makan, ya, kita tolong sesama, ya, saya ajarin Anda, kita koordinasi duit tiap bulan ya 500 juta. Tapi orang yang penuh cinta ini biasanya tidak disukai oleh orang yang rakus, yang serakah. Makanya ada orang-orang rakus serakah donasi yang suka memfitnah kita ya saudara ya. Tapi biarin saja, nyatanya saya tambah moncar saudara ya. Kalau difitnah nggak usah marah-marah, biarin saja. Kita sudah tahu, ya. Begitu, saudara ya. Nah ini update dari Galarua terakhir, saudara ya. Luar biasa. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat,